Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian paparan dari para peserta orientasi pada seminar hari ini. Tercatat di sini ada 14 orang, 14 orang dari SMK Negeri Karangtujung ada 6 orang, kemudian dari SMK Negeri 1 Kawumanten ada 4 orang, betul ya? Kemudian SMA Negeri 1 Jeruk ada 2, kemudian SMK Negeri 1 Lumbir ada 2, betul ya? Ya, alhamdulillah dari 14 orang ini sudah menyampaikan paparannya. Menurut saya berjalan dengan baik, dengan lancar. Semuanya sudah bisa menyampaikan paparannya. Perlu saya sampaikan kepada sekalian, sebetulnya di sini ada aspek-aspek yang mendapat pengamatan dari mentor. Itu yang pertama adalah sistematika paparan, kemudian penggunaan bahasa, selanjutnya kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan materi, kemudian selain kemampuan menjelaskan juga kemampuan menjawab, menjawab pertanyaan. Kemudian penguasaan materi jelas, kemudian penggunaan waktu. Jadi dari 5 aspek yang saya lakukan pengamatan, secara umum Bapak Ibu memenuhi indikator pencapaian aspek yang dinilai. Hanya memang ada beberapa yang terutama penggunaan waktu. Waktu ini ada yang kurang dari 10 menit, ada yang lebih dari 10 menit. Jadi ya tidak apa-apa ya, karena memang di sini ada batasan waktu maksimal 15 menit. Jadi boleh kurang dari 8 menit, ada yang kurang dari 10 menit. Lebih dari 10 menit tidak apa-apa, asal tidak lebih dari 15 menit. Jadi alhamdulillah sudah terpenuhi. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, ini ada beberapa yang perlu saya tegaskan, terutama dari Pak Darmono, yaitu terkait dengan RHK. RHK itu ada sekolah yang gelondongan atau hanya satu paket. Ada sekolah yang diperinci. Jadi pada dasarnya Bapak sekalian, urutannya kan RHK yang harus disusun itu dari RHK kepala sekolah dulu. Kepala sekolah tentunya tidak sama dengan RHK Bapak Ibu guru. Tidak sama. Karena apa? Karena kepala sekolah kan melingkupi seluruh aspek dalam sekolah. Seluruh aspek dalam sekolah. Jadi kepala sekolah ya banyak sekali gitu. Nah, sedangkan yang akan diintervensi oleh Bapak Ibu sekalian ini bisa satu masalah atau satu RHK dari kepala sekolah, dan juga bisa lebih dari satu, tergantung Bapak Ibu sekalian di dalam nanti melaksanakan tugasnya. Oleh karena Bapak sekalian, nanti yang perlu dipahami, Bapak Ibu melaksanakan tugas apa di sekolah. Kalau Bapak Ibu hanya melaksanakan tugas sebagai guru saja, tidak ada tambahan tugas yang lain, ya berarti hanya ambil satu, yang diintervensi hanya satu program RHK dari kepala sekolah. Itu pun juga perlu dipahami, ada yang terkait dengan misalkan pembelajaran. RHK kepala sekolah dalam hal melaksanakan atau pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya tidak hanya satu saja, sebetulnya bisa dipecah-pecah lagi dari mulai penyusunan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan pengayaan, pelaksanaan remediasi misalkan. Jadi satu tema itu bisa dipecah-pecah lagi. Oleh karena di sini bisa dipecah, jadi tidak harus satu. Jadi untuk guru ini paling tidak itu ada 5 RHK yang bisa dilaksanakan. Ada 5. Selain tadi misalkan perlu pengembangan profesi dan kegiatan yang lain, kegiatan peningkatan kompetensi baik itu melalui PPP
maupun melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Gitu. Ya, jadi intinya itu ya untuk LHK tidak ada baku harus hanya satu masalah atau diperinci yang tergantung masing-masing. Jadi tidak masalah gitu ya. Saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ini sudah melalui tahapan orientasi. Kalau orientasi sebelumnya kan dilaksanakan di awal ya, pertama ya, ini sudah 1 tahun, tapi ini baru dilaksanakan orientasi, tidak apa-apa. Tapi yang penting Bapak sekalian, semangat Bapak Ibu sekalian itu tetap terus menyala. Yang menyala itu ya harus semangat terus, jangan redup, ya, jangan redup. Sebagaimana api itu kan menyala terus, panas, ya, panas terus. Harapan kita, harapan pemerintah, harapan sekolah, semangat itu tidak meredup, api tidak meredup, terus semangat terus bagus sekali. Ya, jadi tidak ada kata istilahnya karena sudah capek, sudah apa ya, mungkin sudah bosan gitu ya, sudah bosan. Jadi tidak ada istilah gitu, Bapak Ibu, karena ujung tombak dari pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan tetap harus semangat apa saja, semangat memberikan bimbingan ke siswa, semangat belajar meningkatkan kompetensi, ini yang penting, semangat mengajar. Kalau mengajar semangat itu kan beda. Semangat itu kepenginnya ya ngulang terus gitu ya, kepenginnya ngajar terus. Sehingga harus berusaha bagaimana caranya tetap semangat itu. Misalkan jam 7, kalau yang semangat itu ya gagian ke kelas. Sebaliknya kalau ke kelasnya santai-santai, nanti-nantian gitu ya, itu apakah dapat dikatakan semangat gitu? Gimana jawaban Bapak Ibu? Kalau seperti itu tadi yang saya katakan, boleh masuk kelasnya nanti-nantian atau di situ kurang. Ya kalau seperti itu menurut saya berarti tidak semangat, ya, tidak semangat. Nah, monggo itu jadi perenungan Bapak sekalian. Peningkatan kompetensi. Mengapa? Karena dengan Bapak Ibu meningkat kompetensinya, otomatis nanti akan ke siswa. Jadi muaranya itu ke siswa. Tidak hanya Bapak Ibu saja yang meningkat, tetapi siswa itu otomatis mestinya ikut meningkat. Oleh karena itu, orientasi utama kita yang perlu digarisbawahi adalah peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas siswa. Itu yang perlu digarisbawahi oleh panjenengan selaku ujung tombak pelaksanaan pendidikan di sekolah yang langsung bertatap muka dengan siswa. Nah, maka ini yang harus terus kita upayakan, Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi, meningkatkan pembelajaran. Jadi yang 2 hal aja dulu yang perlu terus digenjot terus, ya, perlu digenjot terus. Oleh karena tadi yang pertama, semangat terus membara, ya, semangat terus membara, itu yang harus terus dijaga. Bapak Ibu, ibaratnya kan baru langkah awal ini ya, langkah Bapak Ibu masih panjang ke sana. Maka jaga. Ya, jaga semangat Bapak Ibu, tetap terus semangat untuk nanti meraih kualitas pendidikan yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Coba sekarang Bapak Ibu renungkan. Sekarang sudah beredar di YouTube lah ya, YouTube atau TikTok dan sebagainya. Ada video yang tanya jawab singkat gitu. Misalkan matematika, ada video siswa SMA, SLTA ditanya satu persatu garis gitu ya, ditanya 75 dibagi 5, itu kan pelajaran SD ya, kali-kalian bagi pembagian itu pelajaran SD. Atau mungkin yang paling sederhana tambah-tambahan lah. Tapi
Tapi yang agak ini misalkan 13 ditambah 17 misalkan, anak bisa ada yang tidak tahu, tidak bisa, ya. Apalagi sampai perkalian, kemudian yang lebih besar angka-angkanya gede gitu ya, apalagi sampai pembagian, dan juga pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum itu misalkan nama-nama pulau yang ada di Indonesia, pulaunya apa saja, nama-nama kota besar, misalkan, ini misal. Jadi intinya Bapak sekalian, saat ini generasi kita yang sekarang ini pengetahuannya apapun, ini ibaratnya masih apa ya, belum sesuai yang kita harapkan. Walaupun tidak semua, artinya ada sebagian siswa kita yang memang pintar, dia rajin belajar, sehingga tadi kalau ditanya itu ya bisa. Tetapi kalau tadi contoh ada video, ada di YouTube, ada di TikTok misalkan, seperti itu, ya berarti itu kan realitas. Realitas sebenarnya di lapangan terjadi seperti itu. Atau Bapak Ibu saya belajar, coba cek kemampuan siswa penjenengan, cek pengetahuan umum. Ya untuk checking saja, cek ya. Seberapa sih kemampuan siswa kita? Monggo, itu Bapak Ibu yang berhadapan langsung dengan siswa, seberapa sih kemampuan siswa itu? Sehingga kita bisa bayangkan kalau kemampuan siswa sekarang seperti ini, kualitas pendidikan kita ya kita bisa menyimpulkan sendiri, ya bisa menyimpulkan sendiri. Padahal kita kan kepengen tahun 45 itu kita menjadi negara maju, ya negara maju ya. Maju kan indikatornya banyak banget, ya banyak banget. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan harusnya dia juga maju, gitu. Ini sekedar untuk refresh ke Bapak Ibu sekalian bahwa tugas kita ibaratnya tidak ringan, Bapak Ibu. Tugas kita berat. Karena apa? Karena kita tidak hanya kita sendiri, semuanya tergantung juga yang lain. Kita mengajar di SLTA. Sementara ada proses di SMP, ada proses di SD, atau mungkin di TK. Kita tidak tahu prosesnya di SMP seperti apa, prosesnya di SD seperti apa, bahkan di TK-nya. Nah, jadi ya juga Bapak Ibu juga bukan nanti tidak bisa disalahkan begitu, ya karena ada pengaruh proses di yang lain. Gitu. Artinya ini keprihatinan kita bahwa kita real itu seperti itu, real ada. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kemudian terkait dengan belangko, tadi format-format yang sudah saya minta untuk diisi. Untuk ini punya fokus di sini, punya fokus apa? Fokus diambil Bu. Ini punya Pak Sigit. Diambil. Ini cukup. Itu ya cukup, sudah untuk tanggapan letter sudah cukup.